Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar akidah akhlak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, Asmaul Husna ini terdiri dari 99. Namun, untuk kali ini kita akan mempelajari dua Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sebelum kita mulai belajar ada alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mengenal sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madhi, yaitu ghafara, yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga berarti Allah menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi pengobat sekaligus penghapus dosa. Al-Quran menyebut kata Ghaffar sebanyak 5 kali. 3 kali berdiri sendiri, yaitu terdapat di surat Nuh ayat 10 dan surat At-Toha ayat 82. Sedang dua kali lainnya dirangkai setelah penyebutan sifat dan nama indah lainnya, yaitu Al-Aziz. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang dan selalu merasa bersalah adalah bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Nah, kalau dosa diampuni, maka hati kita menjadi tenang dan pikiran menjadi terang. Karena itulah Allah berarti telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah juga menutupi kesalahan-kesalahan kita. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini, alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi aib-aib tersebut agar tidak diketahui yang lainnya. Seperti yang kalian lihat di gambar tersebut, ada seorang pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu dengan cara mencontek. Aktivitas mencontek yang tidak pernah ketahuan beberapa kali, namun baru pada perbuatan yang kesekian kalinya diketahui. Ketika ia melakukan kecurangan tersebut pertama kali, Allah masih menutupi rahasia tersebut. Yang kedua kali pun Allah masih menutupi. Boleh jadi yang pada kesempatan itu Allah masih berikan kesempatan baginya untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan buruknya itu. Namun ketika melakukan yang ketiga kalinya, Allah bukakan rahasia itu di depan gurunya sehingga kecurangan tersebut terbongkar dan dia pun mendapatkan hukuman. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita ini adalah untuk memberikan kita kesempatan memperbaiki diri, ya, dan juga untuk bertaubat. Nah, Allah tutupi kesedihan kita ini adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk meneladani dan membiasakan maghfirahnya. Beberapa cara diantaranya adalah dengan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita, serta menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati, menghindarkan diri dari prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, membuka aib saudara kita sendiri, menggunjing, memfitnah, dan semua perbuatan yang dapat menyakiti dan menghancurkan nama baiknya. Selanjutnya adalah mengenal sifat Al-Afu. Secara bahasa, Al-Afu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf.
memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar, dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka minta, karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukan. Di sini ada di surat Al-Hajj ayat 60. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezoliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Anak-anak, Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap dan terus maha mulia, dan inilah kemurahan Allah kepada hamba-hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum diminta pasti telah memaafkan. Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Anak-anak, bagaimana dengan kita sehari-hari? Apa yang kita lakukan apabila kita melakukan kesalahan? Atau apakah yang kita lakukan apabila orang lain berbuat salah kepada kita? Menunggu orang tersebut meminta maaf, atau kita yang memberi maaf kepada orang tersebut? Tidak banyak orang yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan memiliki rasa gengsi yang tinggi sehingga tidak mau memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi maaf kepada orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 149, jika kamu menyatakan suatu kebaikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Memberi maaf kepada orang lain yang berbuat salah merupakan sifat mulia. Siapapun yang dapat membiasakan akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa pahala yang besar kepada kita dan terhindar dari segala macam kesulitan hidup, seperti sulit untuk belajar, sulit bergaul, perasaan takut, dan sejenisnya. Selanjutnya, apa sih perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? Semua nama Allah atau Asmaul Husna adalah sangat baik, tetapi Al-Afu lebih memiliki arti daripada Al-Ghaffar atau Al-Maghfirah. Karena Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk, sehingga Allah tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Selanjutnya Al-Afu, yaitu dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak terlihat lagi. Nah, dari sisi ini pemberian maaf ini lebih istimewa. Boleh jadi kita melakukan dosa-dosa kecil, contohnya tidak banyak beribadah, maka di padang mahsyar nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dosa-dosa itu akan tetap diperlihatkan dan disuruh mengakuinya. Berbeda jika kita melakukan dosa lalu bertobat, giat beribadah, maka di padang mahsyar nanti kita memperoleh maaf. Maka Allah yang Maha Pemaaf tidak lagi menyebutkan kesalahan-kesalahan kita karena sudah dihapuskan. Hikmah dari Al-Ghaffar dan Al-Afu.
Umat Islam yang meyakini dengan sungguh-sungguh dan meladani sifat pengampun Al-Ghaffar dan pemaaf Al-Afu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari secara ikhlas, maka akan memperoleh hikmah yang pertama, manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf dengan tanpa merasa gengsi, karena itu adalah suatu bentuk kemuliaan. Yang kedua, mendorong manusia untuk terus membaca istighfar. Karena dengan membaca istighfar, ya, dengan kita membiasakannya, maka akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya, pemberian maaf dari Allah ini berlaku kapan saja, di mana saja, ya, dan maupun umur berapapun, ya, Allah akan memiliki atau Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa hambanya yang mau bertaubat. Anak-anak, itulah Asmaul Husna tentang Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.